Halo Gemini, ini adalah reading kamu ya untuk Oktober 2024. Ya, kita lihat di sini ada apa untuk kamu ya di Oktober dan petunjuk-petunjuk semesta untuk kamu apa ya. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, jadi kalau misalkan ini akan menjadi general reading ya, bacaan umum. Jadi kalau misalkan tidak resonate dengan situasi kamu, mungkin kamu lagi tidak perlu pesan-pesan yang ada di bacaan ini. Oke, Gemini, kita langsung aja masuk ke bacaan kamu dari kartu tarotnya dulu, baru nanti ke oracle-nya ya. Oke. Aku doa sebentar. Oke, Gemini, Oktober 2024. Oke, we have Wheel of Fortune. Kartu pertama. Page of Wands. Ya. The Lovers kebalik. The Sun kebalik. Oke. Kita ada Ace of Swords. Two of Wands. Five of Wands kebalik. Queen of Wands, oke. Bawah decknya kita punya Death in Reverse. Oke, Gemini, let's see. Oke, kayaknya kalau Oktober ini karmamu sepertinya cukup besar dalam segi relationship, yang aku lihat seperti itu. Ya, jadi relationship ini bisa tergantung ya, maksudnya bisa dengan pasangan di sini, the lovers. Kalau bagi kalian yang sudah berpasangan, kalau kalian masih single, mungkin relasi kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi relasi dengan diri sendiri ini kayaknya berlaku secara keseluruhan sih kalau yang aku lihat ya, mau meskipun punya pasangan atau tidak punya. Tapi kayaknya sih yang aku lihat kayak mungkin di bulan Oktober ini sepertinya ada challenge-nya di situ di dalam segi relationship ya, relasi-relasi lah dengan orang-orang di sekitar kamu pun juga ada di sini aku ngelihatnya, bukan hanya sosok pasangan ya, tetapi ya ini mau dengan keluarga, dengan teman-teman atau apa gitu, di sini aku ada ya. Jadi kayaknya mungkin kalau buat kamu lebih yang kayak mungkin mempertanyakan kali ya ke dalam diri kamu sendiri, apa sih yang sebenarnya buat aku tuh menyala ya, dan kamu diminta untuk kayak benar-benar bisa jujur sama diri kamu sendiri, Gemini, and mungkin juga lebih bisa mengkomunikasikan apa yang mungkin menjadi masalah kamu ya, atau keberatan kamu akan situasi, misalkan apapun itu, mau ini masalah relasi, mau masalah apa yang kamu sedang fokuskan saat ini ya gitu. Mungkin ini yang akan menjadi challenge kamu di bulan Oktober. Tapi aku ngerasa untuk diri kamu sebenarnya ya, sebenarnya untuk menemukan lagi kayak kesadaran diri, untuk menemukan lagi kekuatan diri kamu sendiri, dan untuk sebenarnya hidup lebih less drama dan less konflik kali ya, itu yang aku lihat. Jadi ya kayak maksudnya mungkin konflik-konflik yang terjadi di dalam hidup kamu saat ini itu sebenarnya adalah cerminan dari cara kamu mungkin menjalani hidup kamu saat ini, Gemini. Ya, jadi ini menjadi pesan yang sangat ada elemen karmanya buat kamu sih. Ya, jadi untuk kamu bisa mengeksplor hal-hal yang jauh lebih baik lagi buat kamu ke depannya, sepertinya kamu harus punya kesadaran sama ini dulu. Harus punya kesadaran sama, oke, apa sih sebenarnya yang aku tuh harus pelajari lagi tentang apa dari diri aku sendiri, kenapa di hidup aku muncul masalah ABCDE ini, apa yang aku harusnya lakukan untuk bisa mengubah dan improve diri aku lagi. Ya, dan ini pesan buat kamu, Gemini. Mungkin kalau dalam relasi-relasi dengan orang-orang, kita tidak bisa mengubah orang lain. Kamu diciptakan hidup di dunia ini, di planet ini, Gemini, bukan untuk
Tujuannya bukan untuk mengubah orang. Kamu mau sampai seumur hidup kamu berusaha mengubah orang lain, gak akan pernah bisa. Ya, yang kamu bisa ubah itu dirimu sendiri. Itulah tujuan hidup kamu. Tujuan hidup kamu dilahirkan di sini itu untuk mengubah dirimu. Terus membenahi diri, terus ke arah yang lebih baik lagi seperti itu Gemini. Dan sepertinya situasi-situasi hidup kamu saat ini, segala bentuk konflik, masalah itu sebenarnya untuk membangun diri kamu untuk sadar sama itu kembali sih Gemini. Ya, gitu. Jadi pelan-pelan kamu akan sadar ini. Sepertinya Oktober adalah bulan kesadaran kamu full akan ini. Ya, karena memang death kebalik ini ngomongin tentang perubahan yang belum terjadi karena mungkin kamu masih kekeh dengan cara pikir kamu masih kekeh dengan konsep yang kamu bikin sendiri di kepala kamu, Gemini. Ya, sehingga ada semacam ekspektasi untuk orang-orang di sekitar kamu, dan itu yang malah akan membuat situasi malah jadi semakin rusak dan runyam, bukannya semakin baik. Ya, jadi kalau kamu masih punya mindset untuk berusaha mengubah orang menjadi bentukan seperti apa yang kamu inginkan, belajarlah untuk menyerahkan itu kepada tangan semesta lagi. Kita semua satu demi satu, per orang demi per orang, punya karma masing-masing, punya jalan masing-masing, punya cara masing-masing untuk menyelesaikan hal-hal itu. Ya, kalau kamu mau situasi atau hubungan kamu ke arah yang lebih baik, you focus on yourself. Fokus ke diri kamu sendiri. Apa yang selama ini kamu inginkan di dalam diri kamu sendiri, lakukan itu, capaikanlah itu. Karena kadang apa yang mungkin kamu ekspektasikan ke orang-orang di luar kamu, itu adalah cerminan diri kamu sendiri. Cerminan diri kamu sendiri yang mungkin kamu belum bisa kesampaian untuk itu. Untuk yang kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Ya, jangan sampai di sini Gemini kamu malah menyakiti orang-orang yang sebenarnya kamu sayang tanpa kamu sadari dengan hal-hal ini. Ya, gitu. Jadi sepertinya the sun kebalik ini kayaknya ini kunci bahagia kamu. Karena kan ini kartu kebahagiaan kebalik gitu ya. Jadi kayaknya mungkin bagi kalian mungkin saat ini lagi mungkin galau, mungkin stres yang sebenarnya tanpa sadar di bawah ya unconscious mind kamu di sini, alam bawah sadar kamu tuh nggak happy sebenarnya sama apapun yang ada sama beberapa hal yang ada di dalam hidup kamu saat ini. Ketidakbahagiaan kamu itu akarnya dari situ. Ya, gitu. Entah kamu terlalu peduli apa yang orang lain pikirkan, entah kamu terlalu peduli. Ya, intinya kayak ada semacam elemen change di sini yang kamu tidak bisa kontrol. Makanya Wheel of Fortune pertama ini keluar buat kamu. Ini karmamu. Ya, dan kayaknya Oktober pembukaan kesadaran untuk ini. Ya, selalu ingat pesan ini Gemini, kalau kamu diciptakan di dunia ini bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk mengubah diri kamu sendiri. Hidupmu adalah perjalanan evolusi kamu Gemini. Kalau kamu mau hidupmu lebih baik, itu dimulai semuanya dari diri kamu sendiri. Ya, kita cuman cukup sampai menjadi inspirasi ya. Karena dengan kamu melakukan itu, kamu bisa menjadi inspirasi perubahan-perubahan di luar sana. Tetapi kapan siapnya orang itu untuk berubah, itu kembali ke mereka lagi. Kamu hanya bisa mendoakan, menjadi inspirasi, dan mungkin memberi masukan dan advice, tapi sampai di situ saja. Tanpa ekspektasi apapun Gemini. Kayaknya ini yang akan menjadi strong message buat kamu di bulan Oktober. Kenapa? Karena kalau kamu nggak paham sama ini terus berulang seperti siklus seperti ini, kebahagiaan akan sulit kamu capai. Kamu malah ketemu situasi yang jatuhnya menghantam kamu untuk kamu sampai sadar sama ini. Gitu. Ya, jadi kayaknya ini akan menjadi challenge untuk kamu di bulan Oktober karena Five of Wands ini kebalik di sini. Ya, jadi sekarang fokusnya lebih kayak planning untuk dirimu sendiri tuh maunya gimana. Kalau kamu ingin memperbaiki diri, kamu ingin mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, what can you do to yourself? Bukan ke orang lain, tapi ke diri kamu sendiri. Ya, bukan berarti kita nggak peduli sama orang lain, Gemini, tetapi kita harus tahu batasan sampai mana untuk tidak terlalu peduli dan tidak terlalu overthinking masalah itu jadinya. Ini problemmu. Masalahnya ada di kamu Gemini. Ya, seperti itu. Jadi kayaknya kesadaran-kesadaran itu akan muncul, kamu akan lebih paham dan kamu akan lebih sehat, dalam tanda kutip sehat, untuk diri kamu sendiri. That is how you live a healthy life. Itulah cara kamu hidup secara sehat. Ya, untuk tidak mempunyai keinginan-keinginan tersebut. Karena keinginan-keinginan tersebut datangnya bukan dari hatimu, tapi dari ego kamu untuk
Ya, untuk kayak, ya saya pengennya gini, saya pengennya gitu, seperti itu misalkan. Ya, dan itu sepertinya banyak dari kalian yang mungkin sebenarnya sudah menyadari ini pelan-pelan mungkin berusaha untuk berubah ke arah sana, tapi sepertinya proses ini belum selesai. Dan Oktober sepertinya ada kemajuan atau situasi yang akan mungkin lebih membuat kamu sadar sama hal ini. Supaya perubahan ini bisa komplit atau selesai, supaya karma kamu bisa selesai. Gemini. Ya, dari situ baru pintu sukses kamu kebuka. Nih, Six of Wands. Ya, banyak energi-energi yang kayak sukses tuh sebenarnya yang aku lihat ya untuk para Gemini ini, sukses sudah benar-benar ada di depan kamu di sini. It's within your reach gitu, sudah ada di depan tapi kayak belum bisa nyampe ke kamu karena ada aspek karma di dalam pelajaran hidup kamu yang kamu belum selesaikan. Ya, jadi aku ngelihat sepertinya Oktober kamu naik tingkat atau naik kelas. Ya, seperti itu Gemini. Ya, nanti akan berdampak ke seluruh aspek. Jadi kayaknya kamu akan lebih bisa ngalir, akan lebih bisa move on dari banyak hal gitu ya. Tetapi move on bukan dengan rasa benci atau rasa kesal, tetapi move on dengan rasa berdamai. Saya berdamai sama situasi ini. Saya tahu kalau misalkan ini tidak bisa saya ubah, maka saya akan fokus ke diri saya sendiri. Seperti itu. Kamu ciptakan lingkungan yang cocok untuk itu, kamu yang ciptakan keadaan-keadaan untuk kamu bisa berproses seperti ini. Ya, maksud aku, kalau misalkan lingkungan sekitar kamu atau ada orang-orang di sekitar kamu yang jatuhnya menghalangi perubahan kamu, yaitu yang kamu harus batasi juga. Makanya kalau di sini ada gambar pedang itu. Intinya saat ini semesta minta kamu untuk lebih rencanakan ini untuk project pribadi kamu, Gemini. Ya, karena effort kamu untuk perubahan ini akan sangat-sangat menghasilkan ke depannya. Ini kunci sukses kamu, Oktober sepertinya waktunya untuk itu. Ya, gitu. Jadi learning more about that ya, kayak kok konteksnya di sini lebih ke memahami lagi dan belajar lagi tentang arti cinta, compassion yang lebih sesungguhnya lagi, seperti itu sih yang aku lihat. Ya, beberapa dari kamu dengan demikian akan ada kesembuhan di dalam situasi love life kamu. Itu untuk sebagian dari kamu. Ya, jadi ada healing di dalam situasi love life. Yang kamunya mungkin tadinya selalu mungkin punya, misalkan kamu yang punya pasangan gitu ya, mungkin kayak ada kesel-kesel kadang-kadang sama pasangan kamu ya. Kayak cuman di sini, I think dengan kamu seperti ini, kamu bisa membawa energi yang positif ke dalam kehidupan hubungan. Kalau kamu single, berarti mungkin kamu dengan temanmu, sahabatmu, atau keluargamu, atau orang terdekat itu sih yang aku lihat. Ya, atau orang-orang terdekat. Atau bisa kombinasi dua-duanya juga. Ya, gitu. Jadi itu pesannya untuk kamu Gemini. Yang aku lihat kayaknya Oktober kamu akan lebih beroperasi dengan energi cinta kasih lagi sih, itu yang aku rasa. Dan dengan kamu sadar seperti ini, tiba-tiba banyak problem hidup kamu yang akan selesai dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, gitu. Oke, kita lihat di sini sebelum aku lanjut ke oracle-mu. Di sini muncul beberapa energi zodiak buat kamu di sini. Gemini, mungkin ini adalah orang atau orang-orang yang memang berkecimpung dengan perjalanan kamu atau berkaitan dengan perjalanan kamu di bulan Oktober. Kalau tidak disebutkan, nggak usah khawatir ya, karena ini bacaan banyak orang. Ya, very strong Leo energy di sini. The Sun dengan Wheel of Fortune dengan Queen of Wands, ada 3 energi Leo di sini. Lalu kita punya The Lovers sesama Gemini juga ada ya di sini. Aries, Sagittarius ada, Scorpio, Aquarius, dan Taurus hadir juga di sini. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ke oracle. Ya, let's see. Aku doa sebentar. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Nih. 4 kartu di sini kita lihat ya. Oke, kita punya ini, Metal Monkey, Metal Pig, Water Dog, ya. Sama di sini ada Wood Bird. Ya. Wood Bird.
Oke, kita lihat ya di sini. Oke, Gemini. Ya ini semua jelas banget di sini ya. Kartu pertama kamu, let go of control. Jadi beberapa dari kamu mungkin masih kesulitan untuk benar-benar paham yang namanya apa sih yang aku tuh bisa kontrol di dalam hidup ini dan apa yang aku tidak bisa kontrol dan apa yang kamu tidak bisa kontrol dan kamu tahu itu. Let go of that. Let go bukan berarti kamu tinggalkan orang tersebut, bukan berarti kamu cuek sama orang tersebut, tapi kamu lepas ekspektasi kamu akan hasil yang dicapai sama orang tersebut. Biarlah itu menjadi perjalanan dia untuk mencari jati dirinya dia sendiri, untuk membawa perubahan di dalam dirinya dia sendiri. Ini pelajaran yang terpenting di dalam karma kamu Gemini. Karena biasanya kalau kayak gini ada control issue. Sadar nggak sadar di sini, entah sadar atau bawah sadar kamu, Gemini, energi kamu mungkin over controlling. Mungkin terlalu ingin, mungkin niatan kamu baik, mungkin maksud kamu baik. Tetapi seperti aku bilang, tidak semuanya bisa kamu kontrol. Ya, gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu tahu batasannya sampai mana supaya kamu tidak menyakiti diri kamu sendiri di situ. Kamu bisa berdoa, mendoakan orangnya. Ya, seperti itu. Ibaratnya kita mau ibaratnya apa ya, let's say motong duren lah gitu ya. Kita mau motong duren, kita nggak harus tempelin tangan kita ke duri-durinya itu untuk kita bisa potong itu. Tapi kita bisa tetap melindungi tangan kita, tapi kita tetap bisa melakukan itu. Yang artinya, kalau kamu memang ingin yang terbaik buat seseorang atau apapun yang ada di sekitar kamu, pakai cara doa. Dari jauh, seperti itu. Doa bukan supaya mengikuti keinginan kamu, bukan. Supaya kamu mendoakan supaya dia bisa hidup bahagia dan yang terbaik di dalam dirinya. Menemukan potensi yang lebih baik. Dan kamu fokus untuk menemukan itu juga di dalam diri kamu, Gemini. Jadi fokus kamu jangan keluar, jangan ke orang-orang lain di sekitar kamu ini, tapi fokusnya balikin ke diri kamu. Kalau kamu mau hidup damai dan lebih bahagia, itu kunci kamu. Oktober kesadaran kamu untuk ini akan banyak sekali. Ya, partnership and collaboration, seperti yang tadi aku bilang, disinilah kamu akan paham bagaimana mempunyai hubungan yang sehat dengan orang lain, bagaimana untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kamu dengan lebih baik, baik itu secara pasangan, orang-orang yang berkecimpung di dunia pekerjaan kamu, ya, atau keluarga, teman-teman, dan seterusnya. Jatuhnya, over controlling issue, overthinking, dan seterusnya ini menjadi karma yang kamu sepertinya Oktober akan healing ini sih yang aku lihat. Ya, jadi di sini kita punya play with the waves, rest and retreat. Beberapa dari kamu di sini mungkin akan terpanggil di bulan Oktober untuk benar-benar relax. Relax, ya, mengikuti arahan air di sini, lebih belajar untuk mengalir lagi, seperti itu lebih baik lagi, ya, gitu, dan lebih memahami konsep ini. Ya, ingat kalau ini pesan, bukan sembarang pesan Gemini. Kadang di dalam dirimu masih ada kayak resistance ya, kayak aku merasakan resistance dalam konteks kayak mungkin beberapa dari kalian mendengar pesan ini seperti kayak menolak gitu. Ya, itu memang sisi shadow kamu, sisi gelap kamu yang kamu harus hadapi. Intinya kan semua ini tujuannya untuk kebahagiaan kamu Gemini, bukan untuk kebahagiaan siapapun. Ya, jadi meskipun ombak challenge ini, ombak ini akan ada di bulan Oktober, tapi kamu bisa berenang lewatin ombak itu dengan tersenyum. Nih, kamu lihat anjing ini berenang dengan tersenyum gitu ya. You play with the waves. Ombak datang, oke, aku bisa lewatin itu, aku tenang, aku happy, aku nggak stres ngelewatin itu, karena itu kamu sudah punya mindset yang seperti ini. Ya, di sini kita punya Woodbird dengan rest and retreat. Beberapa dari kamu mungkin di bulan Oktober ini akan mengambil keputusan untuk relax, mungkin pergi ke suatu tempat yang tenang, berlibur tapi jatuhnya lebih ke healing, mungkin ya healing trip. Beberapa dari kamu mungkin ke tempat yang ada airnya. Nih di sini ya, play with the waves, entah itu pantai, entah itu pegunungan tetapi yang ada sumber airnya. Seperti itu aku ngelihatnya ada energi-energi itu buat kamu di bulan Oktober. Dan memang kamu diminta untuk relax dan untuk benar-benar bercermin untuk ini. Ya, aku melihat dengan kamu sadar sama ini, kamu akan bisa menciptakan koneksi-koneksi yang terbaik dengan orang-orang yang terbaik di dalam hidup kamu. Atau orang-orang terbaik yang kamu akan temukan di dalam hidup kamu Gemini. This is your karma. Ya, sepertinya banyak masalah hidup kamu saat ini itu akan selesai kalau kamu bisa paham sama konsep ini. Ya, Gemini.
Ya di sini ada beberapa shio yang muncul sih ya. Di sini mungkin ada babi, monyet, anjing, ya bird. Ini aku nggak tahu ya bird itu shio apa. Cuman kayaknya ini 3 aja sih yang aku lihat. Ya, jadi ya monyet mungkin lebih spesifiknya monyet logam. Babi mungkin lebih spesifiknya babi logam. Kalau anjing mungkin anjing air lebih spesifiknya. Ya, tapi ada elemen kayu juga di sini. Mungkin itu bisa resonate untuk beberapa dari kalian ya. Kalau tidak disebutkan nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi ya ada some cleansing energi. Kamu berhadapan sama sisi gelap kamu. Di sini ya kamu lihat ada gambar ini, tapi dia akhirnya bisa berdamai sama diri. Itu sih. Kamu akhirnya akan menemukan damai di dalam diri kamu hanya lewat healing spiritual seperti ini. Ya, seperti itu. Dan Oktober kayaknya fokus kamu ke sana. Karena ada masalah-masalah di dalam hidup kamu yang kamu mungkin bingung menyelesaikan dengan baiknya gimana. Ini jawabanmu. Ya, Gemini. Itu saja pesannya untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kamu terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Ya, bagi yang sudah melakukannya, makasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan. Maaf kalau misalkan aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi pasti aku baca satu-satu. So thank you so much ya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, silahkan kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa connect lewat via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalian kalau mau mengikuti aku di situ, silahkan. Di situ mungkin ada reading-readingan kecil-kecilan yang juga bisa membantu memberikan petunjuk untuk kamu. Ya, Gemini. Kembali ke personal reading. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu soal personal reading, silahkan chat aja. Aku biasanya akan langsung kirimkan katalog personal readingnya supaya kamu bisa baca-baca dan pelajari terlebih dahulu. Ya, jadi jangan sungkan atau jangan malu-malu. Silahkan. Dan tentunya personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku hari-hari. Ya, aku melakukannya secara profesional dan secara full time ya. Jadi untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan petunjuk dan arahan semesta atas apapun situasi mereka, baik spiritual ataupun non-spiritual. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Jadi jangan malu-malu atau jangan khawatir sama itu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Ya. Dan tentunya privasi juga akan sangat aman dan terjaga, Gemini. Thank you so much atas segala doa dan dukungannya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, setelah setiap bacaan readingan ini, aku selalu memanjatkan sedikit doa untuk kalian. Untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck buat kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day, Gemini. Good luck. See you. Bye-bye.